Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Pak Tata. Selamat pagi, Pak Sep. Gimana Ya, kabarnya Pak Sep hari ini? ya, alhamdulillah Pak Tata, baik. Terima kasih untuk meluangkan waktunya hari ini. Pak Tata, kira-kira apa nih topik kita hari ini atau agenda percakapan kita hari ini, Pak Tata? Begini Pak Sep ya, saya dari kemarin punya angan-angan ini ingin bertemu dengan Pak Sep. Sebenarnya saya punya permasalahan, yaitu ingin membahas tentang seorang murid di kelas 7 ya, di sekolah saya yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu dia kondisinya terlambat dalam menerima materi ya. Jadi jangankan menerima materi, membaca dan menulis pun ya itu belum lancar, Pak Sep. Ya, betul. Baik, Pak Tata, sebelum lebih lanjut, apa nih yang ingin Pak Tata dapatkan pada saat kita sesi percakapan ini? Oh, ya Pak Sep, saya ini ingin menemukan ya cara yang efektif untuk membantu murid tersebut agar bisa lebih baik dalam menerima materi, membaca dan menulis juga, supaya dia bisa gitu Pak Sep. Oke, setuju. Baik Pak. Baik Pak. Nah sekarang kita ini Pak, identifikasi Pak. Kira-kira situasinya sekarang seperti apa Pak Tata tentang siswa tersebut? Murid ini Pak Sep sering kesulitan mengikuti pelajaran. Dia terlambat dalam menerima materi dan masih belum lancar membaca dan menulis. Sehingga ya pasti sering tertinggal dari teman-temannya, Pak Sep. Betul baik. Baik. Kira-kira apa nih Pak ini yang mempengaruhi anak ini nih Pak, seperti kondisi saat ini gitu ya. Kira-kira apa nih yang mempengaruhi hal itu Pak? Menurut hemat saya, Pak Sep, mungkin ada beberapa faktor. Berarti metode pengajaran yang kurang sesuai, kurangnya dukungan di rumah, atau mungkin masalah lain yang belum bisa teridentifikasi, Pak Sep. Oh ya, bisa aja ya Pak ya. Ya. Nah, jadi dari situasi ini Pak, situasi yang diinginkannya sebenarnya seperti apa Pak? Situasi yang diinginkannya? Ya. Situasinya Pak Sep, saya ingin murid tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga kita dalam membelajarkan siswa itu lancar. Juga diharapkan serta meningkatkan kemampuannya dalam membaca dan menulis, itu utamanya Pak Sep. Ya betul Pak, setuju Pak. Nah sekarang gini Pak, kira-kira nih Pak, apa nih yang bisa membuat keinginan itu bisa terwujud Pak, seperti yang diinginkan Pak Tata tadi? Mungkin Pak Sep dengan menerapkan metode pembelajaran yang lebih personal, memberikan lebih banyak waktu dan perhatian, juga bekerja sama dengan orang tua, juga tenaga ahli untuk membantu perkembangan anak tersebut, Pak Sep. Oh iya, bagus Pak, tuh Pak, bagus sekali idenya Pak. Nah sekarang gini Pak, kira-kira nih gagasan apa Pak nih yang bisa Bapak munculkan atau bisa Bapak usulkan sesuai dengan deskripsi permasalahan yang tadi disampaikan Pak? Begini Pak Sep, saya berpikir untuk membuat rencana pembelajaran individual yang disesuaikan dengan kebutuhan murid tersebut. Ya, betul. Serta melibatkan orang tua Pak Sep. Ya, mungkin juga konselor atau psikolog sekolah bisa dilibatkan Pak Sep. Jika diperlukan ya Pak ya. Iya, jika diperlukan. Nah, sekarang selanjutnya Pak, apa nih Pak yang harus disiapkan untuk siswa tersebut Pak? Begini, saya memerlukan atau saya perlu mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kebutuhan murid tersebut, menyusun RPI tadi ya. Iya, RPI, dan mengatur pertemuan dengan orang tua dan konselor sekolah Pak Sep. Ya, nah itu Pak. Nah, apa nih Pak yang bisa memastikan hal itu berjalan Pak, seperti yang tadi Bapak rencanakan? Untuk memastikan hal tersebut, Pak Sep, saya mengkomunikasikan atau
melakukan komunikasi yang baik dan konsisten komunikasinya dengan murid, Ya, orang tua, dan tim pendukung. ya. Juga memastikan bahwa RPI tersebut dilaksanakan dengan baik dan dievaluasi secara berkala. Begitu. Oke. Nah, apa nih Pak kriteria yang diinginkan Pak nih untuk memastikan rencana ini berhasil Pak? Kriterianya. Nah, kriteria yang diinginkannya pasti seperti ini. Ya, jadi kriteria tersebut apabila mencapai sebuah keberhasilan, kriterianya yaitu termasuk peningkatan kemampuan murid dalam menerima materi, membaca dan menulis, Lebih baik lagi ya Pak ya. Ya, lebih baik lagi. Oke, bagus Pak. Kemampuan murid untuk memastikan kemampuan murid untuk mengikuti pelajaran dengan lebih baik, Pak. Lebih baik lagi, betul Pak. Nah, apalagi nih Pak kira-kira Pak selain itu yang bisa dipertimbangkan atau perlu dipertimbangkan Pak? Saya perlu memastikan bahwa adanya dukungan yang berkelanjutan dari semua pihak, Pak Sep, yang terlibat dan melakukan penyesuaian terhadap RPI jika diperlukan. Oke. Kita lanjut Pak nih. Jadi apa nih Pak? Apa yang akan dilakukan setelah sesi ini Pak? Ya, dari alternatif yang Pak Tata sampaikan tadi ini Pak. Apa? Saya akan memulai dengan mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kebutuhan murid, menyusun RPI, dan bisa mengatur pertemuan dengan orang tua dan konselor sekolah. Oke. Kapan nih Pak? Kapan Bapak akan melakukannya? Kemudian siapa saja yang perlu dihubungi untuk ini Pak, untuk keperluan ini? Untuk keperluan tersebut, saya akan mulai minggu ini dengan mengumpulkan informasi dan menyusun RPI. Saya akan mengatur pertemuan dengan orang tua dan konselor sekolah dalam 2 minggu ke depan, Mas. Oke. Selanjutnya Pak, nih bagaimana nih Bapak akan memastikan ini bisa berjalan, Pak? Nah, untuk memastikannya, saya berkomunikasi yang baik dan konsisten dengan semua pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa RPI dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala, gitu, Pak. Oke. Selanjutnya nih Pak, apa nih? Siapa nih Pak yang perlu dimintai dukungan Pak untuk kepentingan ini Pak? Nah, dan untuk mewujudkan hal tersebut, saya perlu dukungan dari kepala sekolah, Pak Sep, dari orang tua murid, kepala sekolah, dan mungkin tenaga ahli lainnya seperti psikolog atau terapis. Ya, betul Pak ya, seperti itu. Baik Pak, alhamdulillah Pak. Untuk sesi penutup mungkin Pak nih, dari saya, kira-kira nih dari hasil coaching kita Pak pada kesempatan ini, apa nih Pak yang bisa kita simpulkan Pak di sini? Nah, saya telah merencanakan langkah untuk membantu murid, Pak Sep, dengan kebutuhan khusus agar bisa lebih baik dalam menerima materi, bisa membaca dan menulis, serta memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga. Mungkin seperti tersebut, Pak Sep. Oke. Terus apa nih Pak yang menjadi insight ini dari sesi ini Pak? Kira-kira apa Pak? Yang jadi insight-nya pentingnya komunikasi yang baik, pendekatan yang personal, dan dukungan berkelanjutan dari semua pihak terkait dalam membantu murid dengan kebutuhan khusus. Mungkin itu. Baik Pak Tata, sangat menarik sekali. Terima kasih atas waktunya, atas keterbukaannya nih dari Pak Tata dalam sesi coaching kita hari ini. Itu saja. Ya, terima kasih juga Pak atas solusi-solusi yang dipaparkan oleh Pak Sep. Saya jadi gamblang, hati yang sumpah kemarin terasa sekarang luas, terang benderang seperti itu. Ya, sama-sama Pak. Kita harus saling mencerahkan Pak ya.
Ya, Ya. ya, amin. Oke, baik Bapak. Selanjutnya mungkin kita bisa kembali ke aktivitas kita selanjutnya Bapak ya. Ya, Terima siap. kasih. Saya tutup mungkin dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti selanjutnya refleksi ya. Ya, refleksi ya, Ustaz. Oke. Siap dia lah penyentuhnya. Ya, mangga. Dari hasil coaching tadi, sesi coaching kita di sini apa yang sudah berjalan baik selama percakapan tadi ya. Nah ini dari sisi saya sebagai coach, dari saya sudah merasa bahwa tadi dari sisi kompetensi coach yang harus dimiliki sudah memenuhi ya. Saya fokus pada coaching ya, kemudian bersifat terbuka, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Kemudian kehadiran penuh coach juga di sini, saya sebagai coach juga saya fokus ya mendengarkan aktif ya dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti tadi. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, di sini mungkin karena kita masih belum membudaya ya dengan coaching Iya. ini, Iya. masih rada-rada canggung ya mungkin kita mungkin yang tadi ya harus sedikit rileks gitu ya, lebih rileks lagi mungkin ya ketika kita melakukan sesi percakapan coaching ini seperti itu. Kemudian Iya, Ustaz. apa nih yang perlu dilakukan agar tetap pada kondisi present ya seperti yang disyaratkan gitu ya, bahwa seorang coach itu harus punya kemampuan untuk mendengarkan aktif gitu ya. Atau bahkan mungkin tadi sesekali kita harus mengulangi poin-poin penting yang disampaikan oleh coach seperti itu. Iya, iya. Kemudian juga selanjutnya apa nih yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas coaching tadi? Ya umum lah seperti tadi, ketika kita memang belum terbiasa ya dengan coaching ini, yang pasti kita harus learning by doing lah, dipraktekkan gitu ya, kita sambil menambah ilmu juga ya, bagaimana caranya kita meningkatkan keterampilan coaching kita, baik itu seperti pelatihan ya, baik atau luring ataupun daring atau mentoring ke rekan sejawat kita yang sudah berpengalaman dalam melakukan sesi coaching. Itu saja mungkin. Terima Ya. kasih. Bagi dari saya sebagai umpan balik, alhamdulillah ya Pak Asep, setelah saya di coaching dengan Pak Asep, semua problem permasalahan saya terasa ringan gitu ya, terasa Ya. ringan, dan semoga ini juga jadi ilmu khusus bagi saya, dan mudah-mudahan untuk kedepannya saya juga bisa seperti Pak Asep, bisa meringankan beban orang lain. Mungkin itu Sama-sama. balik dari saya. Siap. Kita stop recording ya Pak Tata. Ya, siap.